A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita lanjut aja ke cerita kisah hantu di sekolah Sri. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, admin ucapin terima kasih buat penulisnya ya, yang udah share di Kaskus. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Oke, kita masuk ke ceritanya. Setelah selesai dengan kejadian Sri dan setelah dengan terpaksa sekolah kami diliburkan selama beberapa lama karena rubuhnya beberapa kelas yang akhirnya membuat sekolah kami mendapatkan perhatian khusus dari Polda yang akhirnya memugar seluruh sekolah itu. Akhirnya tiba juga saatnya masuk sekolah lagi. Begitu masuk kembali, aku benar-benar merasa pangling. Seluruh sekolah kami yang tadinya merupakan sekolah yang dapat dikatakan sebagai peninggalan dari zaman penjajahan, kini sudah menjelma menjadi sekolah dengan warna dinding yang putih bersih, ubin yang tidak kalah putihnya, dan suasana yang benar-benar baru. Tidak setengah-setengah, beberapa ruangan bahkan dipasangi AC, meskipun sayangnya ruang kelas kami tidak. Cindy berbisik padaku melihat ruangan ber-AC itu. Mudah-mudahan SSP gak naik ya buat bayar listrik AC-AC itu, katanya berkelakar. Ruang kelas kami masih hanya dilengkapi oleh kipas angin, tapi setidaknya ventilasi sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan tidak terdapat lagi bau-bau lumut dan lembab. Wow, ini menyenangkan, pikirku. Yap, gak sangka ini sekolah jadi bagus begini, kata Cindy menyetujui pendapatku. Dan yang lebih penting bagiku, suasananya yang menyeramkan di sekolah ini sudah hilang. Toiletnya kini tidak lagi gelap dan terlihat menyeramkan, sebaliknya sangat bersih dan terang. Meskipun Sri sudah tidak akan mengganggu lagi, tapi setidaknya perubahan suasana ini membuatku jauh lebih tenang. Tapi seperti biasanya, aku salah. Kalau ditanya di mana hantu paling sering muncul kalau di sekolah, mungkin jawaban yang paling sering adalah di toilet. Bahkan kalau diingat-ingat sih, aku juga pertama kali bertemu Sri di toilet juga. Karena Sri sudah menghilang, karena kurasa dia sudah tenang karena jenazahnya sudah dimakamkan dengan layak. Dan dengan suasana toilet yang jauh dari mengerikan, maka aku tidak merasakan takut atau apapun lagi ketika masuk ke toilet. Rasa aman itulah yang terkadang membuatku lengah. Waktu itu aku ingat sedang musim penghujan. Meskipun begitu, suasana toilet sekolah yang terletak agak di belakang itu seperti biasa saja, dengan wangi lavender dari pewangi toilet yang semerbak seperti biasanya. Ketika aku masih berada di dalam, aku mendengar suara air disiram dari bilik sebelah. Tanpa sengaja, aku melirik ke bawah dan mendapati sepatu berwarna hitam pantofel dari kaki seseorang yang berada di bilik sebelah itu. Sepatu itu jelas bukan sepatu murid di sekolah ini, karena sepatu kami semua seragam, hitam, bertali, dan melambangkan sekolah kami. Jadi, aku menyangka kalau sebelahku ini mungkin guru atau semacamnya. Kemudian aku mendengar kembali suara air disiram, dan kemudian kaki itu terlihat bergerak dan tak lama kemudian terdengar suara pintu dibuka. Kebetulan saat itu aku juga sudah selesai dengan urusanku di toilet itu dan hendak keluar. Begitu keluar, aku tidak mendapati siapapun sedang berada di depan wastafel atau semacamnya. Aku berpikir kalau mungkin saja guru tadi sedang terburu-buru atau semacamnya, hingga tidak menyempatkan diri untuk mencuci tangan di wastafel atau semacamnya. Kemudian aku mencuci tangan di wastafel itu. Krek. Suara pintu dari belakangku itu membuatku dengan refleks menatap ke cermin ke bilik toilet di belakangku. Sepasang mata tampak sedang mengawasiku dari pintu bilik toilet yang hampir tertutup sepenuhnya. Sosok itu tampak gelap dan tidak jelas, hanya kedua belah mata yang menatapku tanpa berkedip. Aku merinding.
Aku berpaling ke arah datangnya suara itu. Hah? Kedua sepatu hitam itu tiba-tiba saja sudah berada di sebelahku. Tapi tidak ada seorang pun yang mengenakannya. Hanya kedua sepatu yang berbaris rapi di sisi kakiku sendiri. Terdengar suara tawa yang dari dalam bilik toilet yang hampir tertutup itu. Aku berbalik dan menatap langsung kedua pasang mata yang menatapku kembali. Seingatku, aku tidak bisa melihat bentuk tubuh dari makhluk yang menatapku itu ataupun kakinya. Tapi kedua mata yang menatapku itu dapat kuingat dengan jelas. Ku dengar suara pintu toilet terbuka. Setelah itu, begitu sadar, aku sudah memejamkan mataku dan berlari keluar dari toilet itu diiringi oleh suara tawa yang nyaring. Aku berlari ketakutan ketika tiba-tiba aku menabrak seseorang. Aduh, kataku. Dengan mengusap hidungku yang kesakitan, aku menatap seseorang yang kutabrak itu dengan maksud meminta maaf. Hanya saja, yang kutatap saat itu bukanlah seseorang, melainkan sesosok tinggi besar dengan kulit hitam legam dan baju yang seperti terbuat dari rambut manusia. Wajah dari makhluk itu sepertinya tertutup oleh kabut yang membuatku tidak bisa melihatnya. Tapi yang jelas, tubuh makhluk itu saja sudah cukup untuk membuatku takut. Aku kembali melarikan diri. Namun tiba-tiba saja, kurang lebih 2 meter di hadapanku, kedua sepatu hitam kembali terletak rapi di lantai. Tidak ada jalan keluar. Aku tersudut di lorong sekolah ini. Aku memejamkan mataku sambil merasakan keringat dingin yang mengalir di wajahku. "Kamu kenapa?" tanya sebuah suara tiba-tiba. Aku membuka mataku dan melihat seorang siswi yang mengenakan seragam sekolahku berdiri tidak jauh dariku sedang menatapku dengan pandangan heran dan khawatir. Sosok besar itu sudah menghilang. Begitu juga dengan sepatu hitam itu. "Kamu kenapa?" "Gak enak badan," tanya gadis itu lagi. Aku enggak ada apa-apa kok," kataku berbohong. Ya udah," kata gadis itu. "Kamu kalau nggak salah anak sekelasku kan?" tanya gadis itu. Aku memandang gadis itu dengan bingung. Ya, aku memang tidak terlalu mengingat semua wajah teman-temanku di sini, kecuali Cindy. Iya ya, sorry aku lupa," kataku. "Oh, kenalkan deh kalau gitu, namaku Sri Wulan," kata gadis itu lagi. Aku berjengit mendengar nama gadis itu. Namun kemudian berusaha menghilangkan pikiran burukku. Nama Sri memang masih membuatku kadang terkejut kalau mendengarnya. "Kenalkan, Elisa," kataku menyambut jabat tangannya. Sepertinya aku melupakan sesuatu, tapi aku tidak bisa mengingatnya walaupun aku berusaha sekuat mungkin. Aku dan gadis bernama Sri Wulan itu kemudian berjalan ke kelas kami. Sepertinya gadis ini juga pendiam, sama sepertiku, karena dia tidak berusaha membuka obrolan atau apapun denganku. Aku cukup berterima kasih saat itu, karena aku pikir hal itu membebaskanku dari keharusan pembicaraan hamba dan awkward yang akan terjadi antara aku dan gadis itu. Kemudian, dari kejauhan, aku melihat bibi penjual roti yang pernah aku temui. Dia menyapaku, dan entah mengapa, aku jadi mengingat pertemuan pertama kami. Dan seketika itu juga, aku merasakan sesuatu yang aneh. Betapa terkesiapnya aku ketika tidak sengaja mengingat kalimat yang pernah diucapkan oleh bibi itu. Sekolah ini tidak pernah lagi menerima murid bernama itu, Sri. Tubuhku menegang dan bulu kuduku tiba-tiba meremang. "Udah tahu ya," bisik suara yang berasal dari sampingku itu. Tanpa babi ibu lagi aku berlari. Aku berlari dan berlari sampai tiba di kelas dan menemukan Cindy, satu-satunya temanku di sekolah itu. Dengan kejadian itu, akhirnya aku mengetahui kalau gangguan yang akan kualami belum selesai. Untuk part kali ini, aku akan menceritakan ulang kisah yang bukan kualami sendiri, tapi kisah yang dulu pernah Bi Sumi ceritakan padaku mengenai sekolahku yang ternyata angker sekali. Merinding kalau diinget-inget. Jadi, cerita kali ini mungkin tidak terlalu seram. Bagiku sih tetap seram, tapi penting untuk aku ceritakan karena besar sangkut pautnya dengan misteri dari SMU-ku itu. Salam, Elisa. Yuk kita berdoa dulu sebelum kalian simak cerita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, kita masuk ke ceritanya. Aku lelah. Kali ini sepertinya kesehatan jiwaku mulai terganggu lagi. Sudah lama aku tidak diganggu terus-menerus seperti ini. Memang sih,
Gangguan itu bukan bersifat frontal, tapi cukup mengganggu apabila kau mengetahui kalau dimanapun kau berada di sekolah ini, tidak ada tempat aman bagimu dari mereka. Stres banget kalau kayak gitu sih emang. Iya, mereka bukan hanya satu atau dua lagi, tapi banyak sosok-sosok baru. Dan anehnya, sebagian besar dari mereka itu bersosok remaja dan hampir semuanya tampil dengan wujud penuh darah. Aku bisa menghitung sosok mereka yang bukan bersosok anak-anak remaja, tapi kebanyakan adalah remaja seumuranku atau seumuran SMP. Namun tidak ada satupun yang tampil tanpa ada darah di tubuh mereka. Semuanya berlumuran darah. Kadang-kadang seorang dari mereka menampakkan diri di sudut kelasku, menatapku dengan mata mereka yang menatap tajam di balik sosok tubuh mereka yang hancur dan berceceran darah. Pernah juga seseorang dari mereka mengintip tepat di balik tubuh guruku yang berdiri hanya sekitar 3 meja dari tempatku duduk. Kali lain, seorang dari mereka memegang betisku dan meninggalkan bercak darah terbentuk tangan yang kubersihkan menggunakan tisu dengan panik karena takut terlihat oleh teman sekelasku yang lain. Kemudian pernah juga pada saat aku berada di lorong sendirian, hendak pulang setelah lab biologi, aku mendengar langkah kaki mendekat dari belakang dan dengan irama yang sama denganku. Aku merasakan rasa dingin di tengkukku bersamaan dengan bau amis darah yang pekat. Seketika itu juga aku langsung tahu kalau yang sedang berada di belakangku adalah salah satu dari mereka. Aku berlari, namun langkah itu juga mengikuti cepatnya langkahku dan bahkan terdengar semakin lama semakin dekat. Aku bahkan bisa merasakan hembusan nafas berbau ikan busuk tepat berhembus di sampingku pas kakiku melangkah keluar gedung sekolah. Nyaris, benar-benar nyaris, dan masih banyak gangguan serupa yang berulang-ulang dan sering. Satu minggu lewat sedikit. Itulah waktu yang kuperlukan sampai dengan tiba saat ku berpikir kalau aku sudah tidak tahan lagi. Kemudian terpikir olehku mengenai Bi Sumi. Sepertinya beliau tahu banyak mengenai sekolah ini. Mungkin aku bisa bertanya sesuatu mengenai keanehan sekolah ini pada beliau. Semoga saja Bi Sumi mau bercerita padaku. Sepertinya beliau takut sekali ketika membicarakan soal Sri kemarin. Jangan-jangan Bi Sumi tidak akan mau bercerita padaku. Ternyata dugaanku salah. Ketika aku menghampiri Bi Sumi, beliau tampak begitu bersemangat dan separuh menyeretku masuk ke warung rotinya. Non, waduh, Bibi nunggu-nunggu loh. Non datang beli roti Bibi lagi. Soalnya Bibi mau ngomong sama Non. Sampai sekarang kalimat bersemangat dari Ibu Rama itu masih terngiang di ingatanku. Bu, ada apa emangnya, Bi? Bi Sumi tersenyum ramah padaku. Aduh, gak usah merendah Non. Bibi tahu pasti Non yang bikin arwah Sri akhirnya bisa tenang kan? Maksud Bibi? Non ini pura-pura aja, kata Bi Sumi sambil mengusap lenganku ramah. Non udah bantu supaya jenazah dari Sri ketemu kan, makanya Sri udah tenang sekarang, kata Bi Sumi. Kenapa Bibi bilang begitu? Kan kebetulan aja kemarin sekolahnya rubuh, Bi. Kalau enggak kan mungkin sampai sekarang jenazah itu belum ketemu, kataku dalam hatiku berpikir. Ternyata itu benar, jenazah dari Sri. Pantas sosok gadis itu sudah menghilang sekarang. Aku sebenarnya sudah mengetahuinya secara insting dan secara penglihatan terakhirku akan sosok Sri. Tapi kata-kata Bi Sumi ini akhirnya menguatkannya. Tapi Bibi yakin itu karena Non. Karena cuma Non aja meskipun Bibi udah larang, tapi masih berani deket-deket sama Sri, kata Bi Sumi. Apa? Berani deket-deket? Iya, Non kan selalu diikutin sama Sri kemana-mana. Bibi emang bisa lihat gituan dikit-dikit Non. Dan Bibi tuh ngeliat kalau Non selalu bawa-bawa Sri kemana-mana dulu. Hah? Baiklah, berita itu sukses membuatku menjadi sangat takut sekarang. Aku merasa kepalaku berputar pusing dan perutku menjadi mual. Iya kan? Malah Bibi pernah lihat Non gendong-gendong Sri, kata Bibi itu sambil menunjukkan ekspresi takut namun penasaran. Aku sudah gemeteran sekarang, namun aku berusaha untuk mengatur nafasku. Tidak lucu kalau aku sampai pingsan di sini sekarang. Iya, yang penting Srinya udah tenang sekarang, kataku dengan suara bergetar. Iya, Bi Sumi mengangguk-angguk setuju. Lalu Non ada perlu apa? Sepertinya mau cari Bibi kan?
Bukan untuk beli roti? Tanya Bisumi. Aku jadi ingat tujuanku kemari. Setelah menarik nafas dan menenangkan diriku, aku mulai bertanya pada Bisumi. Bi, kalau boleh aku tanya, sebenarnya ada cerita apa sih di sekolah ini? Tanyaku pada Bisumi. Ekspresi beliau mengeras bersamaan dengan tubuhnya yang menegang. Jangan, Non, bisik Bisumi. Hah? Apa maksudnya jangan, Bisumi? Jangan apa? Tanyaku khawatir. Non emang udah nolong Sri itu udah bagus, Non. Tapi kalau Non mau nolong mereka semua, nanti Non yang dalam bahaya. Nasihat Bisumi. Apa? Menolong mereka semua? Mereka? Maksud Bisumi? Mereka ada berapa banyak? Tanyaku kaget. Banyak, Non, bisik Bisumi. Non ingat, Bibi pernah bilang sekolah ini gak pernah lagi terima anak yang namanya Sri. Aku mengangguk. Itu ada ceritanya, Non, kata Bisumi. Lalu Bisumi pun mulai bercerita. Dulu, kalau gak salah, letak gedung sekolah sama lapangannya ini berbeda, Non. Bisumi mulai membuka cerita. Dulu gedungnya itu justru ada di lapangan sekarang ini. Dan lapangan itu dulu gedung sekolahnya. Nah, lapangannya yang sekarang kan Non tahu, kecil kan, Non? Justru itulah sebabnya dulu gedung itu dipindahin. Gedung sekolah dulu itu terlalu kecil dan dibangun dari masa kemerdekaan dulu. Kemudian gedung itu dirubuhin dan dibangun gedung sekolah baru di lapangan yang dulunya itu bisa untuk main bola. Jadi gedung sekolah yang luas seperti sekarang. Ada cerita, Non, mengenai sekolah ini dari dulu. Katanya sih dulunya sering ada penampakan arwah di lapangan sekolah kalau malam-malam. Sri, bisikku. Bisumi mengangguk dan melanjutkan ceritanya. Lalu semenjak gedung itu pindah, jadilah penampakan itu jadi sering muncul di gedung sekolah, bukan di lapangan lagi. Mulai dari saat itulah sering ada murid yang kesurupan atau melihat penampakan-penampakan selagi di sekolah. Dan gak lama kemudian mulai muncul murid-murid yang sakit yang aneh, Non. Karena menurut dokter mereka tuh gak sakit apa-apa, tapi bisa ada yang panas tinggi dan bahkan sampai ada yang keluar darah dari mulut dan hidungnya. Aku terperangah mendengarnya. Separah itu, Bi? Tanyaku. Iya, Non. Dan beberapa yang sakit itu semuanya mengigau satu nama yang sama. Sri, putusku. Bener, Non. Dan lama-lama semua orang sadar kalau semua korban yang sakit kesurupan lihat-lihat penampakan itu, semuanya ada nama Sri di namanya. Gumamku bingung untuk berkata apapun. Non lihat, ada tulisan di pinggir jalan sana? Tanya Bisumi sambil menuju ke arah jalan di depan sekolahku. Enggak, tulisan apa sih, Bi? Tanyaku yang memang belum pernah melewati jalan itu karena bukan jalan ruteku untuk pulang. Di sana ada tulisan, hati-hati, sering ada kecelakaan. Gitu, Non, kata Bisumi kemudian. Itu, di jalan itu sering banget ada anak-anak sekolah ini yang kecelakaan karena ketabrak mobil. Dan Non tahu anehnya kecelakaan itu apa? Semuanya namanya Sri. Bisikku takut-takut. Tepat, Non, kata Bisumi sambil mengangguk serius. Tapi kalau begitu pasti kan ramai masuk koran, Bi. Lah emang iya, Non. Sampai masuk tabloid misteri loh. 20 tahun yang lalu sekolah ini sampai ramai mendatangkan orang pintar untuk mendoakan jalanan angker itu. 20 tahun? Oh, lalu berhasilkah, Bi? Iya, Non. Itu tuh, lihat kan, ada tempat sesajen di situ. Disuruh orang-orang pintar itu. Pas abis itu sih selama puluhan tahun gak ada kejadian, Non. Kayaknya Bibi mau ngomong kalau ada kejadian lagi. 5 tahun lalu, Non, kata Bisumi dengan ekspresi sedih. Ada apa, Bi? Tanyaku. Waktu itu kejadian anak SD, Non. Baru aja pulang dari Eptanas waktu itu. Bibi ngeliat jelas dengan mata kepala Bibi sendiri kalau anak itu seperti ada yang narik kakinya sampai dia jatuh. Bibi masih inget jelas nama anak itu. Soalnya orang tuanya nangis sambil berlutut di tengah jalan situ. Sampai orang-orang sekitar ramai bujuk ibu itu untuk ke pinggir. Namanya? Iya, Non, Bibi inget namanya Lita Sri. Lita! Pikirku langsung marah pada sosok gadis kecil yang menghilang bersamaan dengan menghilangnya sosok Sri. Mata rantai semakin terhubung. Merinding. Lalu bagaimana dengan gadis itu, Bi? Out bi kalimat ilahi ta'amati. Meninggal langsung, Non.
Yuk kita kirimkan Al-Fatihah dulu. Meninggal langsung, Non, kata Bisumi dengan wajah sedih. Aku merasakan sedih yang menyayat mendengarnya. Lita, pantas saja dia mengatakan kalau dia tidak akan pernah lulus sekolah. Sangat tragis meninggal saat menunaikan Eptanas. Lalu Bi, selain Sri, apa masih ada lagi yang lainnya? Oh mungkin ada, Non, karena sekolah ini memang dari dulu banyak penunggunya. Penunggu? Bi, kalau setahu Bibi, berapa banyak kira-kira makhluk di sekolah ini? Bi Sumi menatapku dengan heran. Kemudian terlihat sedang menghitung-hitung di kepalanya. Kalau termasuk yang anak-anak yang meninggal penasaran, bisa sampai 20, Non. Aku langsung merasakan dingin naik sampai ke tengkukku.